Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran bersama-sama di sini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian telah terdaftar sebagai peserta didik di jenjang SMP. Nah, kalian saat ini duduk di kelas 7. Kelas 7 itu merupakan permulaan di bangku SMP dan juga peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, di bangku SMP ini nantinya kalian akan menemukan hal-hal yang baru dan hal-hal yang lebih dalam lagi materi-materinya, terutama materi pembelajaran IPA. Nah, untuk pelajaran IPA, untuk mulai pelajaran baru ini, untuk masa perkenalan ini, kita mulai dengan materi-materi yang ringan-ringan terlebih dahulu. Nah, untuk materi pertama ini yang kita bahas adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum kita mulai dengan materi objek IPA itu, tentunya kita harus tahu dulu apa itu IPA. Ya. Mungkin waktu SD sudah dipelajari tentang IPA, namun untuk jenjang SMP ini lebih spesifik lagi tentang IPA-nya. Nah, IPA itu singkatan dari atau kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA ini yang akan dibahas nanti adalah materi tentang gejala-gejala maupun fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar kita. Nah, kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita, fenomena-fenomena apa saja yang ada di sekitar kita, atau apa saja yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita, di antaranya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri. Selain itu, di lingkungan sekitar kita juga bisa kita temui diantaranya tanah, ada juga air, ada juga awan kita lihat, bisa juga langit, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian. Jadi benda-benda yang sudah disebutkan tadi atau yang kalian amati di lingkungan sekitar kalian itu merupakan objek IPA. Nah, apa itu objek IPA? Ada yang tahu? Nah, objek IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan segala jenis interaksinya antara satu dan lainnya. Objek IPA tersebut dapat berupa benda-benda hidup, contohnya tadi makhluk hidup dan lain sebagainya, maupun benda-benda mati. Maksudnya benda-benda mati yang tidak melakukan aktivitas kehidupan. Objek IPA itu dapat berupa benda-benda yang sangat kecil seperti virus dan bakteri. Selain itu juga bisa juga atom, itu juga benda yang sangat kecil. Kemudian benda yang sederhana seperti yang bisa kita lihat dengan mata seperti makhluk hidup maupun benda-benda yang di sekitar kalian. Dapat juga berupa benda yang sangat besar sekali, misalnya matahari, bulan, lautan, pegunungan, maupun alam raya ataupun jagat raya ini juga termasuk objek dari IPA. Nah, ada dua jenis dari objek IPA, yaitu objek biotik, yaitu objek berupa makhluk hidup. Seperti tadi contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, maupun virus dan bakteri yang dapat melakukan aktivitas kehidupan. Itu dinamakan dengan objek biotik. Nah, objek yang kedua itu namanya objek abiotik. Objek abiotik itu adalah benda yang tidak melakukan aktivitas kehidupan atau benda yang tidak hidup. Itu adalah objek abiotik. Nah, tadi kan udah disebutkan tuh banyak benda-benda di sekitar kalian. Nah, silahkan kelompokkan mana yang termasuk objek biotik dan mana yang termasuk objek abiotik.
silakan mau ditulis di bukunya. Objek biotik apa saja, ini. Kemudian objek abiotik apa saja, ini. Silakan dicoba. Untuk dapat mempelajari tentang objek-objek IPA tersebut, tentunya kita harus mengamati, melihat, memperhatikan objek IPA yang akan kita pelajari. Jadi, mengamati objek-objek IPA untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya itu dapat disebut dengan penyelidikan ilmiah. Nah, untuk dapat melakukan penyelidikan ilmiah, kita harus melakukan 3 hal. 3 hal itu adalah pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Apa sih itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan. Nah, namanya juga pengamatan. Pengamatan itu artinya adalah proses mengawasi suatu objek dengan menggunakan alat indera. Ingat, alat indera kita ada berapa? Alat indera itu ada 5, namanya panca indera. Waktu SD udah pernah dijelaskan, silahkan diingat-ingat lagi apa saja panca indera itu. Ya, selain dengan panca indera, dapat juga dibantu menggunakan alat ukur. Alat ukur itu misalnya penggaris, timbangan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, misalnya kita di rumah itu kita mencari salah satu objek yang mau kita amati. Misalnya ada kucing, berarti kita amati kucing itu dari atas kepalanya sampai semua itu kita amati semuanya, gitu ya. Atau biasanya misalnya ilmuwan ingin mengamati sebuah virus atau bakteri. Kalau untuk mengamati virus dan bakteri itu tentunya kita memerlukan bantuan, yaitu yang namanya mikroskop. Proses penyelidikan ilmiah yang kedua adalah inferensi. Inferensi itu apa? Inferensi itu adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan dari hasil pengamatan itu. Jadi kalian sudah mengamati, jadi kalian merumuskan. Nah, di dalam perumusan itu terdapat penjelasan tentang pola dan hubungan aspek yang sedang diamati. Misalnya, jadi kan kita mengamati kucing, seekor kucing, kita dapat mengamatinya. Oh, ternyata kucing itu kakinya 4, kemudian lagi kucingnya kakinya 4. Ekornya panjang, bulunya berwarna 3, entah itu hitam, putih, oranye. Kemudian bulunya tebal dan lain sebagainya. Dalam membuat inferensi, kalian harus membuat ciri-ciri itu sedetail mungkin, selengkap mungkin. Jadi nanti kita tahu, oh berarti dia itu sedang mengamati seekor kucing. Kucingnya, oh berarti kucing yang diamati ini kayak gini, nah gitu ya. Kemudian proses penyelidikan ilmiah yang ketiga namanya mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini adalah memberitahukan hasil yang telah kita peroleh itu baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kalau secara lisan kita bisa memberitahu nih hasil pengamatan saya begini. Nah, kalau misalnya secara tertulis itu dapat dikomunikasikan atau dapat dijelaskan menggunakan tabel bisa, grafik bisa, kurva bisa, diagram bisa, dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana cara kita menjelaskan atau mengkomunikasikan kepada orang-orang tentang apa yang kita amati atau penyelidikan apa yang kita lakukan. Itu tadi 3 hal untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, ternyata penyelidikan ilmiah itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya itu adalah yang pertama adalah
kita dapat memahami tentang lingkungan di sekitar kita atau memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita karena kita tadi melakukan pengamatan terhadap objek-objek IPA tersebut. Kedua, dapat menyelesaikan masalah di sekitar kita karena tadi kita sudah terbiasa melakukan penyelidikan ilmiah, kita tahu ini dan lain sebagainya gitu ya. Terus misalnya kan kita menyelidiki suatu tanaman obat, terus ada masalah di sekitar kita, entah ada yang sakit atau ini bisa pakai obat dengan tumbuhan ini. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah di sekitar kita. Nah, yang ketiga, kita punya pikiran kita atau cara berpikir kita itu menjadi logis, sistematis dan teratur karena kita udah terbiasa melakukan penyelidikan ilmiah. Pertamanya gini, keduanya gini, dan ketiganya gini. Jadi tidak acak-adut. Yang mana dulu karena kita udah terbiasa teratur prosesnya satu. Nah, yang keempat itu kualitas hidup kita menjadi meningkat karena itu tadi kita tahu caranya, kita tahu prosesnya, gitu ya. Perlu diketahui bahwa pelajaran IPA itu ada banyak bidangnya, gitu ya. Nah, bidang-bidang itu diantaranya adalah fisika. Fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar tentang alam ini, dapat berupa materi, energi, gaya, cahaya, dan gejala-gejala fisika lainnya. Itu dipelajari di fisika. Yang kedua adalah biologi. Biologi itu adalah pelajaran tentang makhluk hidup, baik itu yang kecil seperti virus dan bakteri maupun mempelajari tentang manusia dan kehidupan lainnya. Yang ketiga adalah kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan-perubahan zat yang terjadi di sekitar kita atau di alam kita. Nah, yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi berarti tentang asal mula bumi, tentang perubahan-perubahan yang terjadi di bumi, perkembangan dan keadaan saat ini. Kalau antariksa tentunya adalah pelajaran tentang angkasa, tentang planet, tentang matahari, tentang galaksi dan benda-benda langit lainnya. Untuk materi pertama, objek IPA dan pengamatannya, Ibu rasa sudah cukup sekian dulu. Nah, ada tugas yang harus kalian lakukan. Jadi tugasnya itu kalian mengamati objek biotik 1 dan objek abiotik 1. Jadi kalian buat jawabannya itu per proses. Jadi prosesnya itu dari pengamatan kalian itu apa, inferensinya tuh udah dapatkan gimana dan kalian komunikasikan. Kalian jawabnya itu berupa apa? Silakan. Ingat ya. Objek biotik 1 dan objek abiotik 1 ya. Jadi silakan mengerjakan, silakan mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.